Vera Febrianti, NIM 22121121 dari jurusan Pendidikan Agama Islam 4A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu riya. Nah, apa sih riya itu? Riya dalam bahasa Arab yang memiliki arti memperlihatkan atau memamerkan sesuatu perilaku ataupun barang. Adapun secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan secara sengaja dan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Riya juga sepadan dengan sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar oleh orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sum'ah dengan perbuatan baiknya berarti ia ingin mendengar pujian orang lain terhadap kebaikan yang ia lakukan. Dengan adanya pujian tersebut, akhirnya masyhurlah nama baiknya di lingkungan masyarakat. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 142 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Yang memiliki arti, sesungguhnya orang munafik itu hendaklah menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, maka mereka lakukan dengan malas, dan mereka bermaksud riya atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Jadi riya juga memiliki beberapa macam, diantaranya riya jali dan riya khafi. Jadi apa sih riya jali itu? Jadi riya jali itu merupakan ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain. Tujuannya tidak untuk mengagungkan Allah, tetapi melainkan demi mencari pujian orang untuk kebanggaan atau tujuan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu riya khafi. Apa sih riya khafi ini? Riya khafi ini melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Nah, riya khafi ini merupakan penyakit hati yang sangat dan samar, yang ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Halo guys, sekarang ini aku mau zakat fitrah, jadi kalian ikutin aja kegiatan hari ini. Waalaikumsalam. Ya baik, bisa saya bantu? Iya, saya mau zakat fitrah. Atas nama siapa? Oke. Bu, sebelumnya mau ambil video boleh nggak? Oh iya, boleh. Hai guys, saya lagi ambil video dari ibu ini. Zakat fitrah. Ya Bu, kasih ya. Iya, sama-sama. Jadi, akibat negatif dari perbuatan riya itu dapat menghapus pahala amal baik seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, seperti yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya seperti orang itu batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, maka tinggallah itu yang licin. Mereka tidak memperoleh sesuatu pun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 294. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan, jika kita memiliki perilaku riya akan mendapatkan dosa besar, karena riya itu termasuk perbuatan syirik kecil. Nah, jadi upaya yang harus kita lakukan untuk menghindari perbuatan riya yaitu 1. Melatih diri untuk beramal secara ikhlas walaupun sebesar apapun yang dilakukan. Yang kedua, mengendalikan diri agar tidak merasa bangga ada orang lain yang memuji amal baik yang kita lakukan.
Dan yang ketiga, mengendalikan diri agar tidak emosi saat ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang kita lakukan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.